Honda DV160 paket upgrade-nya udah kerok jalur. Tarikan bawahnya dia naiknya lebih cepat. Kalian bisa atur nih, kalian berat rollernya dari Newton-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mary Garage. Yang kali ini kita kedatangan Honda DV160 nih. Tuh, Honda DV160. Dia nggak kenapa-napa sih motornya, cuma keluhannya di tarikan bawah atau di tanjakannya dia kurang bertenaga. Nah, di sini motor ini akan upgrade bagian CVT dan upgrade bagian ECU-nya. Jadi ECU-nya akan menggunakan ECU Juken, nanti di sini kita ganti ECU Juken, dan bagian kiriannya kita bakal ganti juga pakai part dari BRT nih semuanya. Jadi requestan ownernya, ini kebutuhannya buat stop and go sama di tanjakan. Biasa touring-touring katanya di tanjakannya kurang bertenaga. Nah, dia pengen ningkatin performanya di area tanjakan dan stop and go. Jadi bukan buat kebut-kebutan nih, bukan buat top speed. Kita tes run dulu teman-teman, buat perbandingan bareng sama mekanik ganteng kita yang ini nih. Ya bre, ini dia paket upgrade-nya untuk DV160 yang tadi. Nah, di sini ada ECU Juken, ada rumah rollernya ada dua nih. Gue jelasin kenapa ada dua, sama tang clip sama Persivity. Oke, ini dia paket borapnya. Ini gue bakal jelasin satu-satu. Komponen yang digunakan itu ada pulley atau rumah roller dari BRT. Ini ada plat rumah rollernya juga. Dia udah satu paket, sama slide piece-nya juga udah ada. Nah, keunggulannya rumah roller BRT ini tuh lihat udah ada laseran bintang racing teamnya juga. Nah, ini dagingnya masih tebal banget, lihat. Kalian kelihatan nggak? Ini dagingnya masih tebal banget, tapi derajatnya masih menggunakan derajat yang standarnya. Artinya derajatnya masih sama kayak pabrikannya nih. Untuk kalian yang pengen custom, ini cocok banget karena dagingnya masih tebal banget. Yummy. Kelebihannya di sini jalur rollernya dia udah dibubut, udah kerok jalur dengan mesin CNC, jadi dia lebih presisi, lebih akurat datanya. Ini jos banget tuh, kalian bisa lihat. Jadi kalian nggak perlu kerok-kerok jalur lagi. Oh ya bre, untuk rumah rollernya BRT ini Vario 150, Vario 160 ini bisa ya. Dan teman-teman ya, kawan-kawannya ini bisa. Yang membedakan jika kalian menggunakan Super Pulley ini, kalian akan menggunakan rollernya tuh bukan roller Vario, melainkan rollernya Mio M3, Aerox, Lexi, dan NMAX. Jadi diameternya adalah diameter roller dari si NMAX series. Oke, jadi itu info ya buat teman-teman ya. Bukan pakai roller Vario lagi, tapi pakai roller NMAX series teman-teman. Oke, lanjut. Nah, yang kedua di sini ada Super Roller Ninja Ball. Nah, ini kemasannya seperti ini ya, Super Roller Ninja Ball dari BRT. Kenapa ada dua? Nah, karena kalau paketan pulley dari BRT itu dia udah free roller ini. Jadi ini sama dimensinya, sama yang ini. Bedanya yang ini fix, roller fix. Kalau misalnya dia pakai di sini 9 gram ya udah 9 gram aja. Cuma kalau yang ini itu dia kalau misalnya rollernya mau dirubah-rubah, ini masih bisa banget. Kalian bisa atur nih, kalian berat rollernya dari 9 sampai 13 gram. 9 sampai 13 gram. Nah, di sini di dalam sini udah ada SIM rollernya. Nah, satu SIM ini beratnya kurang lebih 1 gram. Nih SIM rollernya nih ya. Ini ada spare juga. Nah, satu SIM ini beratnya 1 gram. Jadi kalian kalau misalnya pengen tambahin berat rollernya 1 gram, 1 gram, 1 gram, tambahin aja satu SIM. Jadi enak banget. Ini udah ada klipnya juga tuh. Kalian bisa kancing di sini nanti. Alat pembukanya juga udah kalian dapatkan, si tangnya nih. Yang klipnya ini kalian udah dapatkan nih. Ini udah jos banget nih, worth it banget. Nanti kita bakal pakein sesuai kebutuhan. Jadi ini kalau kalian yang mau cari-cari atau riset-riset kirian, ini cocok banget roller Ninja Ball. Di bagian Persivity-nya sendiri, di sini kita upgrade menggunakan Persivity dari BRT dengan kekerasan 10% sampai 15%. Apa tuh bang 10% sampai 15%? Kok nggak pakai RPM bang pengaturan tekanannya? Nah, bedanya tingkat kekerasan si Persivity BRT ini. Kenapa 10-15% itu biar gampang teman-teman. Jadi kalian tinggal
kebutuhannya berapa nih? Wah, kayaknya dari standar tambahin kekerasannya dikit deh, 10% sampai 15% aja. Jadi seperti itu. Jadi ini kekerasannya 10 sampai 15% lebih keras daripada Persivity standar bawaan motornya. Nih, data spesifikasinya juga udah ada. Kalian bisa baca-baca. Kalau kalian beli ini, stikernya juga udah pasti dapet. Jadi ini udah panen stiker nih. Tuh, stiker. Nah, udah panen stiker nih. Di sini juga ada stikernya. Oke, Echujuken dual band ini biar kita performanya lebih bagus lagi, lebih jos lagi, kita bakal setting atau mapping ulang si Echujukennya. Jadi kita upgrade bagian itunya juga. Untuk motor-motor standar, kirian, porting noken, bore up, selama kalian masih menggunakan satu injektor, kalian cukup menggunakan Echujuken yang tipe dual band aja teman-teman. Tapi kalau kalian kebutuhannya buat balap, terus injektornya udah pakai yang dua, kalian bisa pakai yang Racing Turbo atau Racing Turbo Pro. Tuh cocok banget. Oke bre, ini bagian CVT dari ADV 160 ini udah kita bongkar. Nanti kita bakal bersihkan. Nah, ini kondisi CVT bagian dalamnya nih. Ini kita sekalian bersihkan karena udah ada kotoran yang menumpuk. Nah, ini nih kayak gini-gini nih. Kalau nggak rajin servis bisa mengakibatkan kerusakan pada part motor kalian, teman-teman. Jadi nanti ini kita bakal bersihkan juga, tapi ini kondisinya masih bagus ya, seal karkasnya masih bagus, seal belakangnya juga masih bagus tuh, masih aman semua. Cuma nanti ini kita bakal lakukan pembersihan bagian bak CVT-nya, teman-teman. Untuk kondisi fan bell sendiri ini kita masih gunakan fan bell original atau fan bell standarnya. Nih, pakai yang bawaan ADV 160 ini masih bagus tuh, kalian bisa lihat ya, karena belum lama nih motornya masih bagus banget. Nah, ini udah kita bersihkan. Ini ada si kipasnya nih, kipas pulinya. Ini masih bagus, derajatnya masih standar. Ini bakal kita pakai lagi. Jadi derajatnya sama nih, kanan sama kiri. Karena derajat yang dari BRT juga masih standar. Di sini kita lakukan pembersihan dulu nih pada part-part CVT-nya nih. Bushingnya kita masih pakai lagi. Bushing originalnya nanti kita bakal pakai lagi, teman-teman. Si puli belakangnya nih, ini belum kita bersihkan, nanti kita bersihkan. Ini masih original, versi CVT-nya juga masih standar original. Kampas gandanya juga masih original, full original, teman-teman. Sampai mangkoknya juga original. Lagi kita bersihkan tuh, mangkoknya juga masih original. Dan ini dia kondisi rumah roller dan rollernya nih. Ini rollernya masih bagus banget, tuh. Ini masih standar, bawaannya di 19 gram. Nanti kita bakal bedain sama roller BRT dan rumah roller BRT. Ini belum dibersihkan, kita bedain dulu kali ya, biar enak. Oke bre, ini dia perbedaannya ya. Tuh, dari bentuk si ininya juga udah beda. Tuh, beda ya teman-teman ya. Nah, ini punya BRT, ini original bawaannya. Jadi ini beda, nggak bisa dipasangin karena beda. Persivity-nya dia kalian bisa lihat ya, yang ini lebih tinggi yang originalnya, yang ini lebih pendek. Nah, kita agak tekan nih, ini lumayan cukup empuk. Nah, yang ini sedikit lebih keras, empuk juga, masih empuk, cuman sedikit lebih keras daripada yang original bawaan pabrikannya nih teman-teman. Ini pakai yang warna hijau, 10-15%. Bedanya ada di rollernya juga teman-teman. Nih dari bentuknya, fisiknya juga kalian bisa lihat beda banget sama punyanya BRT. Yang paling jelas bedanya tuh kalau dari sini nih kita lihat nih ya, nih dari atas nih. Ini hampir sama, untuk diameter rollernya hampir sama. Hanya saja di bagian lebarnya nih tuh. Bagian lebarnya beda. Ini yang originalnya ADV, ini yang BRT. Karena BRT sudah menggunakan rollernya dari NMAX. Jadi kalian kalau mau ganti-ganti bisa pakai roller yang NMAX kalau sudah pakai puli dari BRT, teman-teman. Ini yang 19 gram bawaannya. 19 gram ini masih bagus. Kita bakal ganti di 9 sampai 13 gram. Nanti kita bakal pakai yang berapa gram, kita bakal lihat nanti. Pulinya sendiri nih kalian bisa lihat ya. Ini sama tuh. Lebarnya masih sama, cuma yang standar ini belum krok jalur tuh, jadi masih ada penahannya di sini nih, tahanannya di sini. Kalau yang ini dia sudah krok jalur tuh, bedanya di situ. Terus ini masih tebal banget dagingnya, ini dari BRT. Derajatnya masih sama nih sama standar, bahkan dagingnya lebih tebal yang BRT daripada yang standarnya. Jadi cocok banget buat kalian yang mau custom. Untuk pinggirannya yang sebelah sini nih, sebelum kita pasang ini kita haluskan dulu, kita rapihkan lah ya, kita rapihkan dulu biar lebih awet lagi rollernya. Jadi pas bukan di atas tuh dia nggak kekikis sama si ininya, jadi nggak cepat bopeng.
Sama jalur rollernya juga di ujungnya nanti kita bakal sedikit rapikan. Ini petunjuknya nih, peringatan. Rapikan bagian ujung jalur roller menggunakan cutter seperti yang tertera di gambar agar saat roller bergerak ke atas tidak tergores. Kita setuju banget untuk merapikan si sudutan-sudutan ini nih, biar rollernya lebih jos, lebih awet, lebih tahan lama, jadi minim gesekan di atas. Nah, aplikasi disarankan menggunakan Persivity dengan kekerasan 10-20%. Oke, ini kita udah pakai juga nih Persivity-nya dari BRT. Yes, pakai yang 10-15%. Jadi di sini kita rapikan biar rollernya lebih awet. Benar nggak Bang Duri? Ini namanya pedicure, manicure, rumah roller. Bagian bak CVT area luarnya juga kita bersihkan biar glowing kayak pahanya siapa Bang? Biar glowing lagi bre, jadi nggak ada debu, motor lebih awet, partnya juga lebih awet. Kalau bersih tuh part kalian bakal lebih terjaga. Nah ini pentingnya servis tuh begini nih, buat kontrol part kalian biar performanya tetap terjaga. Pokoknya dibikin dijilat nggak kerasa Bang ya. Ngaca dong. Dia tampan rupawan, tubuhku seksi, gagah berisi. Untuk adjust atau atur-atur berat rollernya kalian cukup buka si klip. Jadi kalian cukup buka klip rumah rollernya aja. Misalnya kalian pengen kosongin aja. Nah ini udah kosong tuh. Tuh dalamnya udah nggak ada, kelihatan nggak? Nah tuh udah nggak ada ya. Dalamnya udah kosong. Ini artinya beratnya di 9 gram teman-teman. Kalau kalian isi penuh itu beratnya jadi 13 gram. Ini kita pakai yang 9 gram. Kita dengarkan kisi-kisi dari Bang Nurdin nih. Gimana Bang Nurdin? Tetap pemasangan harus kita perhatikan kawan. Si bagian ini sini, sebelah sini. Kenapa itu? Karena roller putarannya, rumah roller itu putarannya ke arah jarum jambang biar nggak ada gesekan. Bang, karena gua bang sampai warna pink soalnya. Jumpa lu. Teknik Majapahit nih. Proses pemasangan CVT-nya udah beres, kita udah naik lagi ke atas mesin dyno. Nah, ini kita akan lakukan run lagi setelah upgrade bagian CVT-nya, tapi tanpa menggunakan atau upgrade Ecujuken dulu. Jadi nanti ini tahap kedua run kita tanpa Ecujuken. Nanti setelah run 2 kita bakal pasang Ecujuken-nya. Artinya itu udah tahap 3 dan kita akan mapping Ecujuken-nya menyesuaikan spek yang terpasang di ADV 160 ini nih. Oke, stay tune terus. Gaskeun. Tadi run keduanya udah beres, sekarang kita udah colokin nih si Ecujuken-nya, juru kencang WD. Nah ini udah set T-box, jadi untuk motor-motor yang menggunakan T-box tetap menggunakan Ecu standar baut motornya. Nah sekarang kita bakal run plus dyno mapping Ecujuken-nya teman-teman. Ini tadi udah run 1, run 2, Ecujuken-nya udah kepasang. Ini kita lagi kalibrasi, terus kita bakal dyno mapping si ADV ini nih.
Oke bre, ini dia hasilnya setelah kita upgrade Kirian sama Ecujuken. Di sini kita udah ambil 3 sampling, ada 3 grafik di sini. Untuk run awalnya sendiri, dia peak powernya ada di sini di RPM 6500-an. Terus dia geser setelah menggunakan upgrade Kirian dari BRT. Dia geser di RPM 8200-an. Setelah pakai Juken yang warna ungu, dia geser lagi ke 8500-an peak powernya. Jadi ini udah jos banget, peningkatannya ada setiap tahapnya, setiap prosesnya kita ada peningkatan. Terus untuk hasilnya sendiri kalian bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Ini lumayan banget, cocok banget buat harian karena kebutuhannya tuh buat tanjakan, buat stop and go, cocok banget ini buat dipakai harian. Jadi buat kalian stay tune terus, nanti kalau sempet kita bakal cobain motornya. Oke, gaskan. Oke bre, ini motornya udah jadi, cuman kita belum pasangin nih bodi bagian samping kanannya. Ini kita bakal cobain dulu, nanti kalau udah oke kita bakal pasangin ininya. Ini gue bakal cobain karena ownernya belum datang, nanti kita ngobrol juga sama ownernya kalau dia udah datang. Oke bre, ini udah siap, gue udah prepare, kita nyalain motornya, kita cobain dulu nih. Oke, aman ya, langsam juga aman tuh. Karena dia kebutuhannya buat stop and go, tanjakan-tanjakan sama jalan-jalan begini nih, yang padat-padat begini nih. Naiknya juga cepet banget. Enak banget dipakainya. Jadi buat tarikan awal sama tanjakan ini cocok banget. Buat kalian yang pengen upgrade kalian, ini bisa banget buat kalian. Kita nggak nyari trek panjang ya, karena kita nggak nyari top speed, kita nyari kebutuhan buat stop and go aja. Enak banget pokoknya. Tarikan bawahnya dia naiknya lebih cepat. Wah, ini enak banget. Kita balik lagi ke bengkel. Nanti kita cobain barang ownernya. Nah, ini menurut gua ya, karena karakter upgrade CVT tuh beda-beda, tergantung yang bawanya, tergantung berat badan, tergantung kebutuhan. Jadi roller dan lain-lainnya itu menyesuaikan sama karakter yang bawa motor sih kalau menurut gua ya. Ini bengkel kita nih. Tuh. Oke, segitu dulu bre. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Sampai ketemu di next video. Gaskan!